Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DWK Febrianita, NIM 2101316009001. Offering A16. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari kata lain korumper, corruption, atau corruptus. Arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian, tindakan tak bermoral, dan ketidakjujuran. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan bagi negara baik langsung maupun tidak langsung. Korupsi diartikan sebagai tindakan penggelapan uang di mana individu melakukan kecurangan dalam mengelola uang milik bersama. Peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi adalah masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali masalah ini, karena dukungan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu upaya-upaya pemerintah dalam menangani korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat hukum lainnya. KPK mempunyai agenda sebagai berikut. Membangun ketentuan yang mendukung pemberantasan korupsi, mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi publik sektor dengan mewujudkan good governance, membangun kepercayaan masyarakat, mewujudkan keberhasilan untuk penindakan kepada pelaku korupsi yang besar, memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi. Penyebab yang melatar belakangi korupsi adalah korupsi dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku korupsi. Antara lain adalah yang pertama, ketiadaan dan kelemahan pemimpin, yang kedua, kelemahan dalam pengajaran dan etika, yang ketiga, kolonialisme dan penjajahan, yang keempat, pendidikan, yang kelima kemiskinan, yang keenam tidak ada hukum yang keras. Macam-macam korupsi. Tindak pidana korupsi terdapat dua macam korupsi, yaitu bentuk dan sifat. Yang pertama, bentuk korupsi terdiri dari dua macam, yaitu materi dan imateri. Korupsi yang berkaitan dengan uang termasuk jenis korupsi materi, sedangkan yang imateri, korupsi yang berkaitan dengan pengkhianatan kepercayaan dan tanggung jawab. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Korupsi publik, segala peluang yang berkesempatan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kemenangan. Korupsi privat, korupsi internal yang dilakukan oleh orang dalam kedua, internal dan eksternal dilakukan secara berkolaborasi. Kendala-kendala yang dihadapi pemberantasan korupsi. Korupsi dapat terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Dari hasil analisis ada beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi, antara lain tidak konsistennya penegak hukum, kurang optimalnya fungsi komponen pengawas sehingga tidak ada check dan balance. Terdapat banyak celah yang dapat dimasuki tindakan korupsi pada sistem politik dan sistem administrasi negara Indonesia. Kesulitan dalam merumuskan perkara, sehingga pelaku korupsi begitu gampang mengelak dari tuduhan yang diajukan oleh jaksa. Koruptor mempunyai taktik untuk mengelabui aparat pemeriksa. Selanjutnya, upaya-upaya yang harus dilakukan pemberantasan korupsi dengan cara memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan korupsi dan hambatan yang dihadapi oleh pemberantasannya. Upaya apa yang harus dilakukan dalam pemberantasan, yaitu dengan menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengoptimalkan fungsi pengawasan agar komponen-komponen dilaksanakan secara sistematis, membuat kondisi dan struktur kaya akan fungsi, menambah pegawai sesuai dengan kualifikasi tingkat kebutuhan, menggunakan infrastruktur politik pada saat membenahi birokrasi sehingga
Lubang-lubang yang dapat dimasuki dapat ditutup. Melakukan pembinaan moral manusia melalui ceramah atau penyuluhan di bidang keagamaan. Korupsi dalam pandangan Islam. Pandangan Islam terhadap korupsi sangat diharamkan dan dilarang. Korupsi sangat dilarang keras dalam Islam, itu secara prinsip bertentangan dengan Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial. Korupsi merupakan tindakan yang berkhianat. Oleh karena itu, dalam Al-Quran menunjukkan pelanggaran secara tegas terhadap tindakan korupsi. Islam sangat anti dengan korupsi. Dalam Islam yang dilarang bukan saja perilaku korupsi, melainkan juga pihak yang ikut terlibat. Analisa tafsir dan fikih terhadap korupsi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memakan harta milik orang secara batil dan seluruh apa yang dilarang oleh syariat Islam dalam bentuk apapun. Gosip adalah menguasai harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Dijelaskan bahwa gosip dilakukan secara terang-terangan. Ketika gosip dilakukan secara bersembunyi dinamakan pencurian. Sanksi hukum korupsi dalam Islam. Hukum bagi orang yang berbuat korupsi harus ditegakkan untuk melindungi individu maupun hak-hak masyarakat. Hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, hukuman akhirat merupakan ganjaran atau balasan atas segala perbuatan yang menyimpang selama hidup di dunia dan akan dimasukkan ke dalam siksa neraka. Di dalamnya terdapat variasi hukum yang sesuai dengan jenis dosa dan kesalahannya. Takzir merupakan peranata hukum yang memungkinkan hukum pidana Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan menurut ruang dan waktu. Kesimpulan adalah korupsi merupakan tindakan penggelapan uang. Islam memandang korupsi sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat dan mengganggu kepentingan publik. Islam melarang tegas terhadap tindakan korupsi. Islam menganjurkan agar dilakukan upaya pencegahan korupsi. Untuk itu, perlu langkah dan strategi yang tepat untuk meningkatkan pengawasan dan menangani tindakan pidana korupsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.